Baik, izin saya akan share screen sebentar. Nanti mohon tanggapannya ya Pak Khairul, karena tadi saya sudah mengirimkan di WA terkait dengan RPS kita dan juga salah satu contohnya. Baik, saya akan coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini kita coba untuk mendiskusikan tentang RPS DA6. Jadi karena waktu ya, jadi mungkin barangkali kita akan eh, taktis saja, substantif saja. Jadi mungkin nanti kita akan kembangkan lebih lama lagi di dalam eh, diskusi begitu. Jadi ini sebenarnya untuk workshop RPS itu sebenarnya sudah kita diskusikan. Jadi itu di sana saya dengan Pak Mamok. Jadi kita ketemunya luring tapi offline ya. Jadi dengan eh, ada arsitek yang seringkali memang kami undang untuk di DA6 atau desain arsitektur 6 untuk memberikan reviewnya gitu ya. Nah, kemarin di tahun lalu review beliau itu sangat nendang gitu ya, sehingga oh ini harus kita sempurnakan lagi RPS kita. Lalu kemudian kemarin saya berkesempatan ketemu dengan beliau di mana, di Tangerang. Jadi uber-uberan sih kemarin, jadi maunya di mana, di studio. Di studionya ternyata beliaunya masih ada di pekerjaan di luar, ya sudah di mana yang paling dekat gitu. Akhirnya kami ketemunya di Lakeview dan alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau. Ini suasananya sore tetapi sebenarnya sampai dengan malam hari gitu. Nah, jadi kami mengembangkan untuk RPS yang ada di DA6 sedemikian rupa. Kemarin lalu juga sudah saya sampaikan kepada Pak Khairul. Nah, ini kira-kira ini hanya sepintas saja, jadi tidak semuanya, semua terkait dengan dokumen aslinya sudah saya kirimkan tadi ke Pak Khairul. Jadi mata kuliah desain arsitektur 6 atau mungkin di sana disebutnya sebagai architectural design gitu ya, DA6 adalah mata kuliah studio perancangan arsitektur di tahap akhir. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Acil gitu ya. Nah, di kami memang ada istilahnya tadi adalah CPL, jadi bukan PLO tapi CPL dan CPMK seperti itu. Lalu kemudian, nah hal yang baru di sini adalah setelah kita mendiskusikan itu dengan Pak Mamo Adi Purnomo arsitek, bahwa kita mencoba untuk menjadi mahasiswa atau student atau pelajar itu diajak untuk melepaskan dominasi visual atau ocular centrism, karena biasanya itu kalau kita bicara arsitektur itu selalu kita terjebak kepada sesuatu yang sifatnya visual dan menggantinya dengan berbagai pengalaman tubuh yang kita sebut sebagai multisensori, apakah itu taktil, auditory, olfaktori, thermal, atau kinestetik. Nah, ini nanti kaitannya dengan mata kuliah yang insya Allah nanti Pak Khairul akan memberikan di hari Kamis, yaitu terkait dengan multisensori dan materialnya. Nah, untuk RPS kali ini, untuk yang pembelajaran desain arsitektur 6 kita kali ini, kita menggunakan tiga tokoh pemikir utama, yaitu Yohani Palasma, Stephen Hall, dan Peter Zumthor. Ini yang kemarin lalu kita coba untuk diskusikan sebelumnya ya, Pak Khairul. Nah, kemudian kalau Yohani Palasma pada intinya adalah terkait dengan bagaimana tubuh sebagai pusat pengalaman. Stephen Hall terkait dengan intervening atau kaitannya dengan hal ini adalah parallax. Kemudian Peter Zumthor terkait dengan atmosfer gitu. Nah, sebelumnya kita coba untuk naik lagi gitu ya. Sebelumnya di DA6 yang lampau, ini harusnya bukan 2026 ya. Harusnya di sebelumnya kita menggunakan tokoh pemikirnya adalah Norbert Schulz. Kita bicara tentang genius loci. Tapi nampaknya saya sudah mencoba untuk mendiskusikan bahwa Norbert Schulz ini tidak terlalu tidak terlalu fenomenologi, karena sebenarnya si Schulz ini berangkatnya adalah dari strukturalisme. Sehingga lalu kemudian kita coba untuk perbaiki lagi menjadi yang tiga tokoh tadi itu. Nah, sebelum si Norbert Schulz, kita bicara juga tentang Heidegger. Jadi kita bicara tentang being in the world, kemudian kita juga bicara tentang Edmund Husserl terkait dengan intentionality. Namun dua tokoh ini, jadi Husserl dan Heidegger itu kita pernah pakai, tapi di zaman-zaman lampau gitu ya. Jadi kalau urut-urutannya adalah ini dulu kita pernah pakai, kemudian Heidegger kita juga pernah pakai, lalu kemudian kita turunkan karena waktu itu kita mendiskusikan antar dosen bahwa terlalu tinggi. Jadi apa namanya, mahasiswa mungkin harus kita injakkan di bumi begitu ya.
lalu kemudian kita turunkan lagi menjadi Norbert Schulz gitu. Tapi saya mencoba untuk mengkritisi self kritik bahwa sebenarnya si Schulz ini terlalu strukturalisme daripada kan Palasma, Stephen Hall, dan Zumthor saat ini. Nah, kemudian ini adalah kaitannya dengan tujuan dari mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menghasilkan desain arsitektur yang berbasis fenomenologi atau tadi yang disampaikan oleh Bu Ajil terkait dengan keseharian untuk menunjukkan tentang kualitas atmosfer, eh, ruang-ruang secara spesifik ya melalui keputusan material ini nanti yang kami harapkan dari Pak Hairul untuk memberikan material seperti apa sih yang bisa memberikan multisensori dan sebagainya begitu ya. Tapak berada berdasarkan respon terhadap life experience ya di urban Kota Malang. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengoperasionalkan metodologi fenomenologi, bisa dari epoche, catatan multisensori, atmosfer kit, konsep fenomena, matrik, kemudian ada storyboard dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian berikutnya adalah kontribusinya, ya kita coba untuk masukkan ke SDGs karena untuk saat sekarang ini di UB dicoba untuk dimasukkan ke SDGs ya. Jadi semuanya masuk ke sana sehingga kita perlu perbaiki juga untuk di apa namanya di RPS kami kaitannya dengan apa sih sebenarnya dari poin-poin SDGs itu walaupun SDGs itu sendiri kan akan berakhir di tahun 2030 tapi program rektor kami kalau dilihat bahwa ada kaitannya antara pengembangan kurikulum tadi itu dengan SDGs. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya kaitannya juga dengan apa namanya permintaan kalau misalkan kita mengajukan beberapa program hibah gitu ya kaitannya dengan SDGs itu yang mana kan gitu. Nah kita coba untuk masuk ke sana. Jadi ini ada SDGs-nya, SDGs yang 4, SDGs 11, 15, dan 17. Kemudian untuk materi pokok pembelajarannya adalah desain sebagai artikulasi budaya keseharian. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Acil juga. Kemudian pendekatan desain arsitekturnya berbasis fenomenologi melalui strategi phenomenological reduction. Kemudian membaca gejala, merekonstruksi tema, dan menemukan nilai dasar. Ini yang tadi sesuatu di balik fenomena. Kemudian membangun presentasi desain yang persuasif melalui berbagai media presentasi. Nah, di kami itu ada beberapa modul ya. Jadi di DA6 ini kita ada beberapa modul. Sebenarnya modul kami ini ada 5, tetapi kita mulai dari modul 00. Artinya modul 00 itu sebelum minggu pertama dimulai, mahasiswa atau student sudah harus menyelenggarakan satu kegiatan sebelum minggunya dimulai. Nah, ini kita sebut sebagai modul 00, yaitu sebenarnya lebih kepada latihan dan juga membaca dari textbooknya si tiga tokoh tadi itu, Pak. Ya, jadi mereka kita minta untuk mengalami proses membaca terkait dengan tiga tokoh tadi. Kemudian modul 01-nya adalah terkait dengan pembelajaran desain. Kita harusnya kemarin itu adalah melakukan forest bathing ya. Tetapi kemarin itu kalau nggak salah kita masuk puasa ya. Kita masuk puasa sehingga atau menjelang puasa sehingga kita coba untuk explore untuk forest bathing atau yang tadi disampaikan oleh Bu harusnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Acil ya. Kita berada di satu tempat ruang terbuka begitu. Tapi kemarin karena mungkin menghadapi puasa sehingga kita tidak melakukan itu dan kita lakukan di internal kampus ya. Itu kita lakukan di dalam kampus. Itu modul pertama sudah selesai dilakukan. Kemudian modul kedua kita coba untuk translasi background knowledge-nya, eksplorasi pengalaman prateknologi. Nah, modul-modul ini baik modul-modul ini memang bagian dari ketika kami mendiskusikan itu dengan Pak Mamok sebagai arsitek ya. Jadi kita turunkan menjadi sekian banyak modul. Kemudian modul 3 adalah mahasiswa untuk diminta untuk site visit, datang ke lapangan untuk melakukan multisensori dan live experience ya untuk menemukan tema dan proyek. Jadi proyek tidak ditentukan di depan, proyek tidak ditentukan di minggu pertama, tetapi proyek ditentukan setelah mahasiswa datang ke lapangan dan mencoba untuk melakukan 3 langkah melakukan tiga rujukan tokoh untuk menemukan proyeknya seperti apa. Nah, proyek itu baru ditemukan ketika
mahasiswa berada di lab tapak dan ada di minggu ke-8 gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah ini yang terakhir masih sedang berjalan, Pak Khairul. Jadi ini sedang berjalan dari tema ke atmosfer ruang. Jadi saat sekarang ini mahasiswa berusaha untuk mewujudkan eh, temanya, fungsi bangunannya menjadi satu karya rancang arsitektur. Nah, mahasiswa nanti akan diminta di dalam karya rancangnya itu bagaimana mereka bisa merancang sesuatu yang multisensori, bagaimana mereka bisa merancang sesuatu yang memiliki paralaks, kemudian bagaimana mereka bisa merancang berdasarkan atmosfer. Jadi ada sesuatu kekhasan di sini dan kompleksitasnya menjadi bertambah begitu karena mahasiswa berusaha untuk mewujudkan apa yang ada atau apa yang dia buat sedemikian rupa itu mewujud. Nah, mungkin saya akan tunjukkan contoh untuk pekerjaan mahasiswa, tapi karena saya aksesnya ada di mahasiswa saya, jadi saya izin dari mahasiswa saya. Mungkin Ibu Bapak saya izin ya untuk menyampaikan dari apa yang diberikan oleh atau yang saya dapatkan dari mahasiswa saya. Sebentar, bukan itu. Nah, ini yang dikerjakan di kelas saya, di mahasiswa saya gitu. Jadi ini yang dikumpulkan masih di pertemuan hasil dari pertemuan keempat ya, Pak Khairul. Jadi dan ini berhentinya di minggu ke-8 karena minggu ke-9, 10, 11 dan seterusnya mereka masih on progress gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Jadi mahasiswa mencoba untuk misalkan masuk ke dalam tapak dan dalam konteks ini adalah kami minta sedemikian rupa, kemudian melakukan proses site visit, merasakan dengan menggunakan paralaksnya Stephen Hall, ya sedemikian rupa untuk mendapatkan semacam atmosfer gitu. Kemudian berikutnya adalah ini kok nggak bisa, apakah saya kecilin ya? Jadi saya juga nggak tahu kenapa sih, karena saya minta untuk membuat tulisan apa menggunakan tangan, tiba-tiba tulisan mereka font-fontnya juga mirip-mirip dengan tangan gitu. Tapi jadi agak susah kalau misalkan dibaca kalau tidak di zoom gitu ya. Nah ini ada beberapa mereka menggunakan taruhlah misalkan di sini paralaksnya ya jadi menggunakan paralaksnya mulai masuk dari mana kemudian apa yang dihadapi kemudian mereka keluarnya kemana di sini ada sensory lognya ya, jadi dicatat mereka waktunya kapan apa yang dilakukan melihat cahaya mendengarkan bunyi mencium bau menyentuh thermal dan sebagainya sehingga ada satu kejadian juga di kami bahwa ketika mahasiswa berusaha untuk menyampaikan itu saya cek apa yang disampaikan ini nggak natural gitu loh. Sehingga waktu itu saya tahu bahwa karena kenapa kok tidak natural? Karena harusnya kalau ketika mereka merasakan misalkan mereka harus lepas sepatu gitu. Ya mereka harus lepas sepatu. Dari sana kami tahu bahwa ternyata ada mahasiswa yang tidak bisa lepas sepatu. Nah dari sana kita mengetahui bahwa oh ternyata teksturnya mereka nggak merasakan, benar-benar merasakan, tapi hanya berasumsi saja gitu. Nah itu dari sana kami tahu. Kemudian berikutnya setelah pertemuan keempat, jadi seperti ini. Jadi selalu dieksplorasi sedemikian rupa pertemuan keempat. Kemudian ini juga sama hasilnya seperti itu. Saya ingin tunjukkan. Nah ini adalah ketika mahasiswa membuat apa catatan-catatan gitu ya. Jadi setelah dari eh, sketsa bukti pengalamannya seperti apa yang dirasakan dan sebagainya. Ini berdasarkan dari peta yang mereka buat di sini. Jadi di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi dalam tapak si mahasiswa melakukan itu perjalanan atau paralaks B1, B2, B3 dan sebagainya. Nah, ini apa namanya? Sketsa-sketsa buktinya. Jadi memang mahasiswa kami minta untuk tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan apa namanya? Alat-alat gitu ya. Karena supaya multisensorinya itu benar-benar terasah gitu. Ya, beberapa memang kalau saya perhatikan ada beberapa yang enjoy, tapi ada beberapa juga yang kesusahan karena memang dari apa namanya dari semester-semester sebelumnya
Jadi kalau misalkan tadi semester 1 sampai dengan semester 6, semester 1 itu intuitif, itu sangat otak kanan ya. Terus kemudian di fenomenologi itu juga otak kanan. Nah, di tengah-tengah itu kebiasaan mahasiswa adalah dengan menggunakan otak kiri. Nah, begitu dipindah lagi ke otak kanan di semester 6, mereka agak gagap, gugup gitu ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah mencoba untuk mengembangkan dari apa yang pernah mereka lakukan. Mereka coba membuat matematiknya sedemikian rupa ini adalah kaitannya dengan data lapangan. Ya. Kemudian ini adalah mereka mencoba untuk menghasilkan pola-polanya. Saya langsung saja masuk ke ini apa namanya tema ya. Jadi setelah mereka masuk ke dalam tema, masuk ke dalam tapak, mereka mencoba untuk membuat tema. Tema itu adalah dari apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang atmosfer yang muncul, paralak apa yang dilalui, kemudian mereka menghasilkan tema. Nah, di dalam tema itu eh, apa namanya tidak serta-merta lalu kemudian jadi. Kita minta untuk ditanyakan lapis demi lapis apakah benar ya fenomena yang muncul itu seperti itu sampai dengan mereka merasakan cukup gitu. Karena kalau kita teruskan nanti jadinya adalah ini bukan perancangan tapi bukan desain tapi nanti jadinya adalah saya khawatirnya nanti menjadi riset gitu. Jadi kita sudahi saja. Nah, ini ada beberapa layer yang oleh mahasiswa itu sudah pernah dilakukan. Jadi lapis pertama itu adalah tema pertamanya seperti itu. Kemudian si mahasiswa menanyakan, apakah benar seperti itu? Kenapa seperti itu dan sebagainya sehingga muncul lapis yang kedua. Kemudian dari lapis kedua ditanyakan lagi apa benar seperti itu dan seterusnya. Kemudian muncul lapis ketiga. Dari situ kemudian ditanyakan lagi sampai dengan lapis keenam. Nah, kemarin mahasiswa menyampaikan, Pak, saya cukup sampai lapis keenam. Ya sudah nggak apa-apa, karena kalau diteruskan nanti jadinya riset juga. Jadi karena kan tidak apa namanya tidak akan selesai juga karena kalau misalkan diteruskan akan terus ada pertanyaan terusnya. Nah, ketika sudah sampai kepada layer-layer tadi itu, kalau dulu pernah ada mahasiswa kami yang sampai dengan 14-11 layer gitu. Tapi ya cukuplah ini kalau kali ini kita menggunakan pertanyaan itu sampai dengan 6. Intinya adalah karena kita supaya tidak kehabisan waktu. Nah, setelah ini mereka masuk kepada modul keempat. Nah, modul keempat belum bisa kami sajikan di sini karena masih dalam proses. Di mana dalam prosesnya itu nanti kami minta Pak Khairul juga akan memberikan kuliah online gitu ya di kami. Ya, baik. Kira-kira share dari RPS-nya seperti itu dan tindak lanjut yang sudah pernah kami kerjakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melihat ini adalah RPS-nya gitu ya. Lalu kemudian ini adalah modul satunya, modul nolnya. Nah, kami membuatnya seperti itu. Kemudian ini adalah modul duanya ya. Kita susun sedemikian rupa sehingga ada arahan buat mahasiswa. Ini modul, oh maaf, ini modul 00, modul satu, kemudian modul 2, modul 3, ya. Kemudian ini adalah modul 4. Modul 4 adalah yang terakhir yang sampai sekarang masih progres. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan itu adalah salah satu contoh tugas dari mahasiswa yang bisa saya akses karena di kelas saya. Tapi mungkin ibu bapak yang ada di sini karena menjadi fasilitator dari masing-masing kelas tentunya juga memiliki akses terhadap mahasiswanya masing-masing. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Di sini sudah 21.15, kalau di Malaysia sudah 22.15. Jadi mungkin kita harus hemat waktu. Saya rasa itu. Kita lanjutkan lagi nanti di diskusi gitu ya. Silakan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal. Matur Oke, nuwun. Nggih, terima kasih Susilo. Iya, saya lupa. Jadi mohon maaf Pak Dr. Khairul. Jadi di sana sudah jam 22.15 ya Pak ya. Sudah 1 jam lebih awal dari kita. Oke, eh, gimana Pak? Apa bisa kita lanjut atau bagaimana untuk sesi diskusi ini? Lanjut Ya, Ini kita kayaknya lanjut aja. lanjut. Oke, lanjut. Iya. Oke. eh Gimana? Kalau ini bisa kita langsung. Mungkin kita bisa mulai dari ini ya, komentar atau saran dari Dr. Khairul di sini, karena itu justru yang sangat penting untuk feedback buat kita. Jadi mumpung ketemu, mumpung di sini, mumpung ada banyak Bapak Ibu juga di sini, kita bisa mendiskusikan apa yang sudah dipaparkan baik oleh Pak Susilo maupun juga oleh Bu Acil tadi. Oke, mungkin dari Pak Dr. Khairul bisa di.
sampaikan pandangannya seperti apa. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Pak Rijal. Okay, untuk kalau saya lihat kepada uh, pembentangan daripada Ibu Ajil ya. Ibu Ajil ya. Apa? Tria Driani ya. Lalu sih, Sorry. acil saja enggak apa-apa. Ajil ya, oke. Okay. Saya rasa bilang, saya rasa, ya, we almost similar kan. Saya rasa memang rata-rata sekolah architecture, seni bina, mostly kita mempunyai modul yang hampir serupa. Cara pendekatan, approach, design, and so on. I think more or less is the same. Ya. So, nggak ada beza apa bagi saya pun banyak belajar juga ketika bila lihat ibu punya presentation and so on so which is this is somehow this is also good for me because saya pun sedang melihat untuk dalam konteks UKM bagaimana kita juga dalam proses pembangunan pada Jun nanti sebelum semester depan kita sedang untuk tengok pembangunan khusus reka bentuk. So I think this is a good platform juga bagi saya to experience other university, you know, especially not local university lah. Ya. Okay, as overall saya rasa macam saya dah bilang lah, amat rata-rata sama. Cuma um, mungkin kalau dilihat kepada modul, kalau saya boleh tanya, yang semester waktu tahun keempat, yang terakhir itu bermaksud belajar individual dan lebih kepada tesisnya, ya Ibu. Kayak tesis design ya, yang seminar itu. Iya, di semester ke-6. Ke 7 7 dan 8 tahun 4. Oh Maksudnya iya, mereka nah tu ya 7 dan ketika 8 itu ya. enggak. 7 Maksudnya dan mereka 8 ya, individual learning oh masing-masing gitu. kalau yang lain ni rata-rata memang berkumpulan ataupun hasil individu. Eh kalau di yang Ketika di ah studio, untuk ya yang lainnya studio. ya ada yang groups ya. Jadi ada tugas Mhm. yang groups, kemudian untuk di akhir mereka individual. Tapi Oh, kalau ada untuk juga yang individu. semester 7 dan 8 itu dari awal mereka individual. Ah, Nah, dengan topik mereka juga individual, masing-masing berbeda. see. Okay. So kalau sorry ya saya tanya, kalau individual bermaksud adakah persentasenya lebih besar atau bagaimana ketika di dalam studio? Di Saya dalam saya cuma mau tanya. persentasenya yang individual lebih besar, Pak. Lebih besar. Besar. Orang-orang. Oke, oke, oke. So, mungkin kalau saya lihat daripada segi rasionya macam almost to us lah. Kalau kami untuk S1 1:15, kalau untuk S2 1:10 rasionya. So, kita lebih kurang. Cuma mungkin bilangan pelajar kami agak kecil. Saya tak pasti di UB ya. Kami satu satu kohort hanya not more than 40 kayaknya uh, Wow, so kerananya kami ibu kami 140 sampai oh, 160. So, jadi woi berapa kali ramai lipat? Four berapa times kali sudah, lipat ya total 4 kali Kera- lipat. kerana kami Nggak bisa uh, dikurangin ya, Bu. a- itu pun saya Bisa, bisa. sudah rasa penat. Kalau di sana saya Hmm. enggak pasti bagaimana. Sebab kami satu required by LAM, setiap pelajar ada saiz-nya. Studio itu ada saiz untuk seorang pelajar. Makanya kami tidak boleh ambil melebihi daripada kalau macam contohnya kami, studio yang kami ada hanya boleh maksimum 40 orang. That's why kami tak boleh get more than that. Itulah kami mahu tambah tapi mungkin insyaAllah kami dalam usaha nak ke fakulti, insyaAllah kami akan ada our own fakulti. So insyaAllah lepas ni mungkinlah kita boleh increase the number lah. But for this time being memang kayaknya memang kecil. Memang itu apa masih inilah. Tapi macam kalau kalau saya mungkin boleh tanya bila membangunkan studio kan atau projek-projek studio uh, apa kayaknya macam yang hari ni kan yang dibentangkan oleh oleh Pak Susilo ni
uh, ek- uh, pembentangannya ada berlaku seperti mana yang kami ada lakukan. Maksudnya di awal semester persetujuan daripada semua and so on. So everyone is actually aware dengan pembangunan projek setiap khusus, setiap projek apa ni, setiap studio. Memang ada, Ibu. Kalau untuk koordinasi koordinasi ya Pak ya, coordination. Hmm. Ini memang kita biasanya agak kejar-kejaran gitu. Jadi persiapannya tidak mesti sampai tidak sedetail itu. Jadi kita memang Oke, oke, koordinasi, oke. kita butuh Mhm. apa-apa, tetapi tidak Asik. sampai ada eh, menjelaskan proyeknya gitu. Kalau di UKM kan based on proyeknya apa, Iya, kemudian iya. apa yang akan dibutuhkan gitu. Kita Iya, mungkin iya, belum iya. sampai ke situ ya. Mungkin ke depannya Iya. mungkin kita eh, akan seperti itu karena akan lebih mengenai sasaran ya, apa lebih Iya. tepat sasaran gitu. Material material course-nya jadi disesuaikan ya dengan eh, Hmm. proyeknya gitu. Ya, betul. Tapi kami juga bila dilihat ya, especially studio Pak Pak Susilo ni, sangat menarik bagi saya. Pak, ini first time untuk saya, Pak. Saya pun kalau saya tak tahu mau bagi inputnya, saya rasa Pak punya level knowledge jauh far away daripada saya. Saya enggak boleh nak chip in untuk ni. Tapi this is interesting too because what we found in our architecture student right now for our course in our university, memang mereka sudah hilang apa atau touch atau lebih kepada reference arkitek-arkitek tersohor ni. Maksudnya filosofinya, secara teorinya mereka sudah tidak boleh grab because of project base. So that is also what we found in our apa ya, kekurangan kami. Makanya kami juga, that's why saya kata saya pun sedang melihat kepada arah bagaimana kami, because what we learn ataupun apa yang kami notice pelajar kami mungkin juga susun kepada apa, penyusunan khusus-khusus sampingan tu tidak kena pada semester yang sepatutnya atau pada ada introduction phase. So makanya mereka ni tidak kenal, kalau even kita bercakap konteks of contohlah even apa ni, Le Corbusier ke atau any famous architect, they don't really recognize. So therefore secara teorinya, filosofi design tu mereka tak boleh grab. Yang tu bila kita tengok, they are too much on the project base. Then at the end of the day, what they produce is more on the visual aesthetic, not on the understanding the needs of the space, the the beauty ataupun the emotion part behind that. Itu yang saya rasa, that where when you have this Pak Susilo, bila ada bila Pak Susilo bila approach saya, minta saya related to phenomenological, I say, oh, this is not my area. But then Pak Susilo mentioned this, how on my expertise can be introduced to this one. Then I start to do reading and so on, so that and say, okay lah, insyaAllah saya cuba Pak, saya cuba ya Pak. Tapi saya rasa is very interesting untuk kita lihat kepada yang mungkin, saya tak pasti adakah ini first time juga untuk diintroduce di sana Pak. Tapi kalau ini mungkin bukan yang pertama, saya bilang this is a good approach. Tapi we can see how we can improve year by years lah. But for this time being, saya nampak mungkin all the information ataupun modul yang Pak sediakan memang according to these three apa example of architect yang Pak ataupun filosofi yang dibawa oleh this phenomenological punya approach lah, ya. Tapi on top of that, if I can suggest, maybe because I think my lecture letter mungkin akan ada related to SDG 9 juga Pak, iaitu lebih pada industry innovation and also apa tu, SDG 9 lah, ya. Sebab saya rasa because we think of how material that can be translated to the phenomenological that we would like to create in term of multisensory and so on. And also probably mungkin lah SDG 13 juga mungkin juga, ya, climate action.
SDG. Saya lihat apa ada presentationnya. But on top of that, saya rasa selain daripada itu, saya rasa approach yang yang sedang dibawa oleh 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 Studios 6 ini memang sangat berbeza lah dengan kami. Whereas kami at the end of the day kind of like we want it to be ready to the market or industry requirement. But when you have this, I think macam Pak bilang daripada otak kanan ke kiri and then back to kanan kan. So saya rasa this is something that student will be touch back to the reality, and they don't just follow to the path of aesthetics semata-mata, but then they feel that the space that they are creating is more meaningful. Yang tu saya rasa at the end architecture-nya lebih lebih cantik lah, kita bilang bukan cantik secara visual aja, tapi meaningnya, ya, deeper meaning yang kita akan produce. So I think if you can apa ni, kalau ini berjaya, well done, very interesting ni lah. Tapi cuma saya pun cuba untuk sediakan lecture note-nya yang terbaik, Pak. Alright, Siap, InsyaAllah. Pak, siap. So saya rasa saya nggak ada banyak komen about this. Tapi saya sudah share dengan Pak presentation saya tadi, saya sudah share dengan Pak Susilo. At any time kalau mau kalau kita mau lebih for more discussion deeper in term of program and so on, I'm very happy to help. And in fact kita sama-sama boleh develop program sama-sama pun, insyaAllah boleh. Tak, saya rasa pun Pak, mungkin satu masa nanti atau kita boleh buat studio concurrent probably. Cuma yang kalau kita tak boleh for the whole semester, probably maybe one project that we can do together. So then we can have a session where we can have a create session between two university, benda online. Contohlah project, a small project of di sana dan di sini sama. And then we can see how the development of the project. I think this is going to be move forward punya intention for the coming. But good job, saya rasa Pak. Terima kasih Pak Khairul. Kasih Hmm. Pak Khairul. Pak Khairul, Ya Monggo, Pak saya, Sus, iya, ya, saya ya silakan. ini udah mau ditutup ya. Saya izin enggak eh, boleh lagi, boleh lagi. Kuncinya, kuncinya ada di Pak Abraham. Ah, oh iya ya, Pak Rizal, dikit aja ya dikit. Oke, monggo Pak Emma, monggo. Siap. Oke. Mohon izin Pak Khairul 5 menit aja mungkin. Saya sangat tertarik dengan presentasi dari Dr. Khairul tadi, terutama eh, bagaimana rigidnya atau menyusun dari proyek, kemudian ada PLO, kalau di kami namanya CPL, CPL dan CPMK cepat. itu ya, kalau di sana PLO. eh, Ya, Cukup rigid dan runtut begitu, eh, apa namanya, hierarki kompetensi yang dicapai dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya, karena kalau di Malaysia itu bachelornya di 6 semester itu ya, Cok ya. betul. Kemudian dilanjutkan dengan apa namanya ya, Master master ya, architecture. master degree Ah, ya. Master hmm. degree itu 2 tahun ya. Ya, Jadi 5 tahun ya. Memang kita ya. pendidikan arsitekturnya 5 tahun. Kalau di kami Hmm. 4 tahun di sarjana, kemudian ditambah dengan 1 tahun di program profesi. Nah, ini kami memang sedang berusaha juga untuk mencoba terus membenahi studio. Salah satunya ini yang dilaksanakan di DA6 ini, eh, Pak Susilo yang menjadi komandannya begitu. Dan ada diskusi yang cukup menarik karena kami melibatkan praktisi, dalam hal ini Pak Adi Purnomo, untuk membangun DA6 sehingga menjadi seperti yang tadi disampaikan Pak Susilo. Jadi ada kompetensi baru. Mungkin ya sebenarnya fokusnya mungkin lebih tajam di yang tadi disampaikan Pak Asus, ada paralaks, ada atmosfer dan lain-lain itu. Ini memang baru kita uji cobakan ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus gitu. Karena kompetensinya mungkin bukan dari tingkatan complexity dari building gitu ya, bukan dari seberapa
kompleks strukturnya mungkin atau seberapa banyak ruang-ruangnya, tetapi dimensinya mungkin yang lebih kompleks. Ada mungkin psychological dimensionnya gitu masuk di situ atau emotional dimensionnya masuk di situ gitu. Nah, yang di UGM sendiri, apakah ketika menyusun hierarki kompetensi tadi juga melibatkan praktisi atau praktisi itu dilibatkan di apa tadi assessment mungkin ya atau di ada review dari mereka di akhir project saja itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Alright, okay. Ketika memang di bila di develop a program for 14 weeks program kan, so antara pengisian yang mereka akan penyelaras studio atau coordinator studio mereka akan design that 14 week one. They required to have involvement from practice. Maksudnya memang not only for the final. Normally, final that we have is a final portfolio lah. That one assigned by school. Tapi cuma yang ketika di studio masing-masing, mereka ada sekurang-kurangnya satu atau dua yang mereka akan involvekan pada ketika sesi create design, development design stage, or probably final submission. That is always required. So why we have that? One of the reason we want them, the student, to be exposed to what exactly the practice ataupun industry want. So that's why student always to have this opportunity. So selalunya mereka memang pada setiap semester, okay, kalau tahun satu kita introduce with alumni, kita akan panggil alumni yang sudah bekerja, tapi bila tahun 2 dan tahun 3, kita memang call for practitioner ataupun yang professional architect with the title of AR architect ataupun for those yang memang experience more than 15 years lah. So kita akan panggil dan di situ memang selalunya involvement daripada practitioner minimum, because we do have like we during that session kita akan ada half a day punya session kritik tu, dan kita akan bagikan 4 student dengan minimum seorang daripada practice. So basically that days like ada dalam 12-15 orang practitioner will come. And actually, the practitioner quite happy to come. One of the reason, yes, they are sharing their knowledge. That is also good. But also on top of that is apa ya? Because of the CPD point. A CPD point is basically for their apa itu untuk license mereka. So they need to have that point. So bila mereka ada point yang involvement with the university, so they already get the some point of that. So that's why they are willing to help with free of charge. Ah, tapi alhamdulillah setakat ni mungkin juga location wise because kami berada Iya, di iya. KL ya. berada di KL. So Iya, mereka willing to come. banyak Kalau arsitek. ya, kalau jauh mungkin itu juga mungkin Iya, iya, betul. sukar untuk Betul. dapatkan numbers of participant ni lah. Tapi Iya, iya. alhamdulillah setakat ni okay. And what also interesting, if I can share, during the final year student of master, they have a TC design. So TC design ni Hmm. basically kind of like macam this is where individual that I think similar to during when you have a fourth year nanti. During fourth year. So we call it as a TC design. So TC design ni memang setiap pelajar mempunyai supervisor dalam dan satu supervisor industri. So Hmm. for throughout a year, basically student have two supervisor. So industry is one of them. So basically the student will be working both of supervisor. So that is also interesting lah. Because industry directly hands on dengan our own pelajar. I Baik, think terima kasih. ya sama Dr. Khairul. Insya Allah sama-sama. kita follow up coba ya untuk join studio. Mungkin nanti perlu Oh ya ya ya, diskusi saya lebih rasa this is lebih bila detail tengok lagi nanti. InsyaAllah. Tapi itulah, bila tengok studio Pak Susilo ni, saya tengah fikir studio saya bila macam mana nak buat ni. Ni advance sangat ni. Terima kasih, Dr. Khairul. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih Bu Emma, terima kasih Dr. Khairul. Ini kayaknya sudah
udah malam ini Pak ya, sudah lewat waktunya. Hmm. Jadi mungkin nanti disambung hari Kamis ya Pak Susilo, Hmm. ada sesi Ya, Insya Allah. lagi. Insya ada Allah ya. sesi. Insya Allah. Oke, Insya Allah nanti hari Kamis kita sambung untuk diskusi lagi. Dan memang kayaknya usulan tadi Bu Emma ada join studio itu sangat apa representatif untuk menjawab semua permasalahan kita supaya kita bisa tahu nih Hmm. implementasinya seperti apa realnya gitu. Nggih. Hmm. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf karena sesi diskusi ternyata sangat singkat. Padahal di awal itu kita rencana ada banyak diskusi, namun karena terkendala waktu dan sudah malam, larut malam di sini, sudah berkurang juga pesertanya di sini. Ya, terima kasih kehadirannya Bapak Dr. Khairul Azhar atas sharing untuk workshop penyempurnaan rencana perkuliahan kita dan juga eh, apa untuk program akademik kita dalam kedepannya ya Ya, insya sharing Allah. knowledge-nya dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang masih bertahan dan juga sudah pulang yang sudah off cam dan sudah keluar duluan ya oke eh, kayaknya kita masing-masing sudah bisa menyimpulkan sendiri ya diskusinya. Oke. Nah, jadi semakin kaya semakin banyak kesimpulan. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah ini akan memberikan manfaat bagi kita semua ke depannya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. Terima wabarakatuh. kasih Dokter Terima Waalaikumsalam. Bu kasih, Lisa Khairul. Dr. tadi Dr. pamit, Khairul. Khairul. Pak Terima Ya, Khairul, kasih. Bu Lisa ya, tadi pamit Saya duluan belum karena ditutup Ya, ada sama ya. Bu perlu. Gema loh. Mohon Ya. izin. Ya, Terima ya. ya. kasih. Terima Terima kasih. kasih semua. Selamat Insya Allah. istirahat. Terima kasih. Dan terima kasih juga sebab jemput Ya. saya. Terima kasih Ya. ya.